Di awal film memperlihatkan ketua detektif polisi dan dua anak buahnya sedang menggerebek markas penjahat di sebuah gedung kosong. Setelah berbaku tembak, pada akhirnya mereka mampu melumpuhkan penjahat tersebut. Ketua detektif ini bernama Alex, sementara dua anak buahnya bernama Thomas dan Monica. Setelah menyelesaikan misinya, mereka pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Keesokan harinya, kita akan diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran bernama Picasso. Saat ini, Picasso mendapat tugas dari kliennya, yaitu untuk menghabisi seorang wanita kaya yang sedang menonton tarung bebas. Di sini, Picasso tidak akan memulai pekerjaannya sebelum si klien mentransfer uangnya duluan. Setelah mendapatkan transferan, Picasso pun segera memasuki arena tarung bebas tersebut untuk mencari si wanita kaya yang menjadi targetnya. Ketika sudah di dalam, Picasso menemui penyelenggara acara tersebut untuk mengobrol. Di sini, Picasso menyogok orang itu dengan uang $10.000 agar dirinya bisa diduelkan dengan petarung terhebat yang ada di sini. Melihat uang yang cukup lumayan banyak, akhirnya orang itu pun mengizinkan Picasso untuk bertarung melawan sang juara bertahan. Tak lama, orang itu pun memanggil Picasso agar masuk ke arena pertarungan karena sebentar lagi dirinya akan bertanding. Dengan senang hati, Picasso memasuki arena pertarungan sambil menatap tajam ke seorang wanita kaya yang merupakan targetnya. Ternyata Picasso melakukan semua ini adalah bagian dari strateginya, yaitu untuk mencuri perhatian si wanita kaya tersebut. Sebelum memulai pertarungan, Picasso mengingatkan kepada lawannya agar ia tidak memukul bagian wajah jika tidak ingin cedera untuk selamanya. Hingga akhirnya pertarungan pun dimulai. Di tengah pertarungan, si lawan malah sengaja mengincar wajah Picasso. Hal tersebut tentu membuat Picasso murka dan inilah yang dilakukan Picasso. Strategi Picasso ternyata berhasil membuat si wanita kaya menjadi terkesima oleh kehebatan Picasso. Hingga akhirnya si wanita kaya yang diketahui bernama Anna langsung mengajak Picasso untuk mampir ke rumahnya sebentar. Setibanya di sana, terlihat ada beberapa bodyguard Anna yang langsung memeriksa Picasso. Setelah Picasso dinyatakan aman, Anna langsung mengajak Picasso ke lantai atas untuk minum bersama. Terlihat Anna yang sangat tertarik dengan Picasso karena Anna merupakan tipe wanita yang menyukai pria jago bertarung. Hingga Anna yang tidak tahan, ia pun langsung mengajak Picasso untuk beranu-anu. Ketika mereka sedang pemanasan, tiba-tiba Picasso menyuntikkan cairan hijau yang membuat Anna seketika tidak berdaya. Kemudian Picasso menyiksa Anna dan tanpa menunggu lama, ia pun langsung menghabisinya. Setelah itu, Picasso pergi dari sana dan dengan mudahnya ia mampu menghabisi semua pengawal Anna. Keesokan harinya, rumah Anna didatangi para polisi. Terlihat juga detektif Alex dan Thomas anak buahnya yang sedang mengolah TKP atas tewasnya Anna. Di sini Thomas berasumsi jika hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Namun Alex menyangkal asumsi Thomas dan berpendapat jika semua ini dilakukan oleh satu orang, namun dia bukanlah orang sembarangan. Ketika Alex mengecek ke kamar Anna, ia menemukan lukisan yang sengaja ditinggalkan oleh Picasso. Hingga akhirnya Alex dan Thomas pun segera kembali ke kantornya untuk memeriksa lebih detail perihal lukisan tersebut. Sesampainya di sana, Alex langsung memeriksa lukisan itu.
Di sini Alec berhasil menemukan sebuah tanda yang mengarah ke rekan bisnis Anna yang bernama Pak Erik, si pengusaha sukses. Menyadari kalau Pak Erik adalah target selanjutnya, Alec, Thomas, dan Monica pun langsung bergegas pergi mendatangi Pak Erik untuk melindunginya. Setibanya di sana, Alec dan tim malah tidak diperbolehkan masuk oleh para ajudan Pak Erik. Hal itu dikarenakan Pak Erik sedang tidak mau diganggu padahal mereka datang untuk melindungi Pak Erik. Di waktu yang sama, Picasso sendiri ternyata sudah masuk melalui jalur pipa air. Di bawah gedung ada satu pengawal Pak Erik yang memberitahu jika ada yang aneh dengan air mancur di gedung ini. Hingga pada akhirnya Alec dan timnya baru diizinkan untuk masuk ke dalam. Sesampainya di ruangan Pak Erik, Alex segera memberitahu kalau saat ini Pak Erik sedang diincar oleh pembunuh bayaran yang kemungkinan sudah ada di sini. Pada akhirnya Pak Erik memerintahkan Alex dan ajudannya agar mencari si pembunuh bayaran tersebut. Di sisi lain memperlihatkan Picasso yang sedang membantai beberapa anak buah Pak Erik yang tengah berjaga. Karena hal tersebut, Alec jadi mengetahui keberadaan Picasso dan langsung memojokkannya. Di sini, Alec meminta agar Picasso menyerah saja serta meletakkan senjatanya. Namun dengan cerdik inilah yang dilakukan Picasso. Karena ledakan tersebut, Picasso pun berhasil kabur. Terlihat juga kelompok Alec yang mengalami luka-luka tapi untungnya berhasil menyelamatkan Pak Erik. Kembali ke Picasso yang saat ini baru saja sampai di rumahnya. Terlihat Picasso yang sangat marah karena baru kali ini misinya berhasil digagalkan oleh tim Alec. Adegan berpindah ke kantor polisi. Terlihat saat itu sang ketua polisi sedang menanyakan kepada Alex seperti apakah sosok pembunuh bayaran yang telah menyerangnya tadi. Alex menjawab kalau dari kemampuannya orang itu seperti pasukan khusus yang sudah terlatih. Dari mulai ia mengelabui Anna hingga menghabisinya, sampai ia masuk menggunakan jalur pipa air ke gedung Pak Erik. Orang biasa jelas tidak mungkin mempunyai keahlian seperti itu. Alec juga menjelaskan kalau Anna dan Pak Erik adalah rekan bisnis yang sedang membangun proyek besar. Mereka juga tidak hanya berdua, melainkan ada satu orang lagi bernama Mercier yang ikut andil dalam proyek tersebut. Mendengar semua itu, si ketua polisi langsung memerintahkan Alec dan timnya untuk mendatangi rumah Mercier. Singkat cerita, Alec beserta timnya mendatangi rumah Mercier dan langsung disambut baik oleh sekretaris Mercier. Tak lama kemudian datanglah Mercier, ini orangnya. Ketika Alec berjabat tangan, terlihat batu ali Mercier yang sepertinya merah delima dan berharga sangat mahal. Kemudian Mercier mengatakan kalau batu ali ini pemberian dari Raja Dubai dan ia tidak pernah melepaskan batu ali tersebut karena Mercier begitu menyukainya. Lalu mereka pun lanjut mengobrol di ruangan lain untuk membicarakan kematian Anna. Di sini Alec menanyakan kepada Mercier apakah dirinya kenal dengan orang yang telah menghabisi Anna dan juga menyerang Pak Erik. Mercier menjawab kalau dirinya sama sekali tidak mengenal orang tersebut. Setelah mengobrol panjang, Alec pun pamit untuk segera pergi. Di sini terlihat Alec yang curiga kepada Mercier karena Mercier sedikit gugup saat menjawab semua pertanyaan Alec. Malam harinya adegan berpindah ke Monica, yaitu bawahan Alec di kepolisian yang saat ini berada di rumahnya. Terlihat Monica yang akan mandi, namun tanpa ia sadari ternyata Picasso sudah berada di dalam rumah. Hingga dengan cepat Picasso langsung menghabisi Monica menggunakan cairan hijau yang biasa ia pakai. Beberapa jam kemudian memperlihatkan Alec yang sedang makan malam bersama istrinya. Kemudian Alec mendapat panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Saat diangkat ternyata itu Picasso yang langsung mengancam Alec sambil mengirim foto Monica yang baru saja ia habisi.
Rupanya saat ini Picasso merasa dendam kepada Alec dan timnya karena telah berani menggagalkan misi Picasso. Bahkan sekarang Picasso berniat akan membantai satu persatu timnya Alec. Kemudian kita dikagetkan dengan lokasi Picasso yang ternyata sudah berada di atas gedung dan sedang membidik istri Alec dari jarak jauh. The rest was just lucky timing. Pada akhirnya istri Alec harus koit di tangan Picasso. Terlihat Alec yang sangat terpukul karena sang istri dan Monica sekarang harus menjadi korban. Keesokan harinya terlihat Alec yang hanya bisa merenung di gereja atas semua kejadian yang menimpa kepada dirinya. Tak lama ia didatangi oleh Thomas rekannya yang ikut bela sungkawa atas kematian istri Alec. Hingga setelah itu terlihat istri Alec yang sedang akan dimakamkan. Tanpa Alec sadari, rupanya Picasso sedang mengawasi Alec dari jarak jauh sambil melukis wajahnya. Setelah pemakaman selesai, Thomas mendatangi Alec untuk mengajaknya mengobrol. Di sini Thomas memberitahu Alec jika ia baru saja mendapat kabar dari dokter yang telah mengotopsi Monica. Ternyata Monica tewas akibat disuntik cairan hijau yang sangat berbahaya. Orang yang membuat cairan tersebut hanya ada satu orang di kota ini. Dan cairan itu juga biasa dipakai oleh para gangster untuk melumpuhkan para lawannya. Keesokan harinya, Alec dan Thomas mendatangi ketua gangster yang ada di kota tersebut. Setibanya di sana, Alec langsung bertanya dari mana mereka biasa mendapatkan cairan hijau. Awalnya, si ketua gangster tidak mau memberitahu Alec karena itu sangat privasi. Namun ketika Thomas mengarahkan laser senjatanya ke kepala si ketua gangster, akhirnya si ketua gangster memberikan alamat si pembuat cairan tersebut kepada Alec. Tanpa menunggu lama, Alec dan Thomas pun segera mendatangi si pembuat cairan. Sesampainya di sana, Alec langsung menyiksa si pembuat cairan agar dia mau mengatakan siapakah pembunuh bayaran yang sering membeli cairan hijau. Di sini si pembuat cairan bersumpah kalau ia tidak mengetahui siapa orang yang Alec maksud. Akan tetapi ia bisa mengecek ulang dari CCTV siapa saja orang-orang yang pernah datang ke sini. Ketika mengecek CCTV, terlihat Picasso yang pernah datang menggunakan mobil hitam. Dengan cepat, Alex segera menghubungi rekannya agar melacak plat nomor mobil Picasso yang ia lihat di dalam rekaman CCTV. Pada akhirnya, rekan Alex berhasil melacak mobil Picasso yang saat ini sedang menuju ke sebuah gedung. Ternyata gedung tersebut hari ini akan diadakan pertemuan penting antara Pak Eric dan Mercier untuk membahas proyek. Tanpa menunggu lama, Alex dan Thomas pun segera pergi menuju ke gedung yang dimaksud. Di tengah perjalanan, Alex juga mengerahkan semua polisi agar segera datang ke gedung tersebut. Hingga ketika semua polisi sudah berada di gedung, terlihat Picasso yang telah kabur menggunakan taksi dan menuju ke stasiun kereta. Saat sedang menunggu kereta, Picasso sempat diejek oleh 3 orang pria yang ada di sana karena mereka mengira jika Picasso hanyalah pria culun biasa. Namun dengan tenang, ia pun mengabaikan ketiga pria tersebut lalu masuk ke dalam kereta. Setelah kereta itu melaju, Picasso membajak dulu sistem kereta agar dirinya bisa membuka pintu otomatisnya dan memberhentikan kereta itu sesuai yang ia inginkan. Setelah sistem kereta berhasil dibajak tanpa banyak bicara, Picasso pun langsung menghabisi ketiga pria yang mengejeknya tadi. Kemudian Picasso membuka jendela kereta karena sekarang ia akan melemparkan bazooka tepat saat Pak Eric dan Mercier datang untuk menghabisi mereka berdua. Di bawah gedung terlihat para polisi anak buah Alex yang tidak menyadari jika Picasso akan melepaskan bazooka ke arah gedung. Sedangkan untuk Alex dan Thomas, mereka masih dalam perjalanan menuju ke gedung karena terjebak macet. Adegan kembali ke gedung yang memperlihatkan Pak Eric dan Mercier baru saja datang. Di waktu yang sama terlihat Picasso yang sudah siap menembakkan bazooka-nya hingga inilah yang terjadi.
Setelah berhasil menghabisi Pak Erik dan Mercier, dengan santai Picasso pun turun dari kereta lalu kabur menggunakan mobil. Namun ketika di tengah perjalanan tiba-tiba ternyata itu adalah Alec dan Thomas yang sudah mengetahui lokasi Picasso dari kantor pusat. Karena tabrakan itu, Thomas harus pingsan sedangkan Alec yang masih sadar, ia pun langsung mengejar Picasso yang mencoba melarikan diri ke suatu gedung kosong. Setelah cukup lama mengejar, akhirnya Alec berhadapan dengan Picasso hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Di sini Picasso yang kehabisan peluru, ia pun langsung menyerang Alec dari jarak dekat hingga terjadilah perduelan. Di tengah perduelan, Picasso berhasil memojokkan Alec dan ia berniat akan menyuntikkan cairan hijau yang mematikan kepada Alec. Namun untungnya sebagian gedung itu roboh hingga membuat Picasso dan Alec saling bergelantungan. Kemudian inilah yang dilakukan Alec. Setelah Picasso koit, Alec pun berhasil diselamatkan oleh Thomas yang baru sadar dari pingsannya. Beberapa menit kemudian terlihat para polisi anak buah Alec yang mulai berdatangan untuk mengevakuasi jasad Picasso. Terlihat juga Thomas dan Alec yang sedang diobati oleh tim medis kepolisian. Di sini Thomas bertanya kepada Alec apakah semua ini telah berakhir. Namun Alec menjawab kalau ini semua belum berakhir karena orang yang memerintahkan Picasso belum tertangkap. Beberapa hari kemudian terlihat Alec dan Thomas yang sedang berada di kantornya. Tiba-tiba ia mendapat panggilan dari seseorang yang mengabari jika orang yang memerintahkan Picasso telah mereka dapatkan dan lokasinya berada di negara Indonesia. Mendengar hal tersebut, Alec pun segera memerintahkan para anak buahnya agar bekerja sama dengan polisi Indonesia, yaitu untuk menangkap bosnya Picasso. Adegan berpindah ke sebuah villa yang berada di Pulau Bali, Indonesia. Terlihat ada pegawai villa yang berlari sambil membawa ponsel milik bosnya karena ada panggilan masuk. Bawa telepon. Ya, Pak. Ternyata bos Picasso adalah Mercier yang sampai sekarang masih hidup. Dan orang yang menghubungi Mercier adalah Alec. Di sini Alec mengatakan kalau dirinya sudah meminta bantuan polisi Indonesia untuk menangkap Mercier. Alec juga sudah mengetahui kalau Picasso adalah orang suruhan Mercier untuk menghabisi Pak Erik dan juga Anna. Saat Picasso kemarin menghancurkan gedung, Alec sudah tahu kalau yang datang bukanlah Mercier, melainkan orang lain yang mirip dengan Mercier. Hal tersebut bisa Alec ketahui karena dia tidak memakai cincin merah delima pemberian dari Raja Dubai yang setiap hari selalu Mercier pakai. Mercier sampai tega menghabisi Pak Erik dan Anna dikarenakan ia tidak ingin pendapatan bisnisnya harus dibagi menjadi 3, sehingga Mercier lebih memilih untuk melenyapkan mereka berdua. Mendengar hal tersebut, Mercier pun langsung panik karena rencananya sudah terbongkar. Tak lama kemudian datanglah para polisi Indonesia yang langsung menangkap Mercier. Setelah digeledah, ternyata Mercier juga membawa banyak barang haram yang akan diedarkan di Pulau Bali. Tentu saja hal itu akan semakin memberatkan hukuman Mercier. Mudah-mudahan polisinya nggak mau disogok. Sedangkan untuk Alex sendiri terlihat sangat puas karena sekarang misinya benar-benar sudah selesai. Ditambah semua dendam atas kematian istrinya juga sudah berhasil terbalaskan. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Alex yang diantar oleh Thomas untuk pulang kampung ke rumah ibunya. Rupanya sekarang Alec dan Thomas diberi cuti beberapa bulan sehingga Alec memutuskan untuk berlibur di rumah sang ibu. Sedangkan untuk Thomas, ia akan pergi ke Citayam demi bisa bertemu Bonge. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Apakah Thomas nantinya bisa ketemu Bonge? Saya juga belum dapat info. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.